Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Berpam, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawanku, mumpung suasana sedang hujan gerimis, di hari ini saya ingin melakukan terapi mandi air hujan untuk burung cendet kesayangan saya. Oke kawan-kawan, kegunaan air hujan ini sebenarnya banyak sekali untuk burung-burung kesayangan kita, baik itu untuk burung cendet atau burung-burung yang lain. Oke, yang pertama, air hujan itu bisa menjadi sebagai media terapi. Ini kenapa bisa menjadi media terapi? Karena air hujan itu sama seperti di alam liar. Jadi baik itu di tempat kawan-kawan semua ataupun di tempat saya ataupun dimanapun berada, yang namanya air hujan itu sama, yaitu jatuhnya dari langit. Jadi di alam bebas semua burung-burung itu merasakan mandi air hujan langsung, dan itu tidak ada rasa takut seperti saat kita melakukan penyemprotan. Jadi kalau burung yang kita semprot itu tidak secara alami air itu mengguyur burung kesayangan kita. Jadi kadang masih ada rasa takut, gelabakan, terbang sana kemari karena dilakukan penyemprotan. Kadang juga ada yang melakukan penyemprotan dengan kasar menggunakan selang, itu burung jadi takut dengan yang melakukan penyemprotan. Tetapi kalau airnya itu adalah air hujan yang jatuh langsung dari langit, itu burung akan merasa nyaman. Jadi lebih nyaman daripada ketika dilakukan penyemprotan. Coba bisa diamati teman-teman, kalau punya burung dihujan-hujankan, dia tidak akan terbang untuk kabur dari sangkarnya, dia tidak akan mencoba kabur dari sangkarnya karena burung itu merasa nyaman. Jadi untuk burung-burung stres, macet bunyi, ini cocok sekali dilakukan terapi dengan menggunakan mandi air hujan ini. Jadi caranya ya cukup sederhana saja. Kawan-kawan bisa keluarkan burung di hujan-hujankan, diablak di bawah hujan gerimis. Tapi kalau hujannya terlalu lebat, saya sarankan jangan ya kawan-kawan. Kasihan burung kesayangan kita kalau hujannya terlalu lebat. Nah, kemudian untuk durasi, itu durasi terserah kita, mungkin setengah jam atau 1 jam, atau mungkin kalau sudah terlalu basah kuyup itu bisa dimasukkan lagi ke dalam rumah atau ke teras. Dan ini tidak perlu dilakukan setiap hari ya. Ini kalau ada hujan saja. Jadi kita tidak bisa membuat hujan buatan, jadi kita tunggu hujan baru kita bisa melakukan terapi air hujan ini. Walaupun musim penghujan pun itu diusahakan jangan dilakukan tiap hari, nanti kasihan burungnya. Selain untuk menghilangkan stres, ini juga berguna untuk mengaktifkan saraf-saraf motorik burung. Ini akan merangsang burung untuk kembali menjadi aktif dan juga rajin berkicau kembali. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, air hujan itu juga sebagai media pembersih kutu di bulu burung. Jadi untuk burung kesayangan kita itu biasanya kalau kita semprot dengan semprotan biasa kan, itu kita durasinya hanya mungkin 1 menit 2 menit penyemprotan. Nah, saat itu burung setelah kita semprot itu didis, itu membersihkan bulu-bulunya. Tetapi kalau kita hujan-hujankan misalkan setengah jam ataupun 1 jam, selama proses itu, selama setengah jam sampai 1 jam itu, burung bisa fokus untuk melakukan didisnya, bisa membersihkan kutu-kutu yang ada di sela-sela bulu-bulunya. Jadi ini juga akan lebih maksimal daripada pembersihannya itu hanya dilakukan dengan penyemprotan. Dengan mandi air hujan ini, burung akan lebih leluasa ya. Ya, kalau di alam mungkin akan berteduh di bawah pohon, itu pun juga masih kebasahan. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk kebersihan burung.
Selain burung, itu juga untuk sangkar sendiri ini juga akan lebih bersih karena terkena air hujan. Di sela-selanya itu kan, sela-sela jeruji itu bisa terkena air hujan, dan diharapkan dari air hujan yang mengalir itu juga bisa menghilangkan kutu-kutu yang menyelinap bersembunyi di antara jeruji. Tapi untuk sangkarnya diusahakan setelah di terapi hujan ini, ketika dibawa masuk rumah itu kita kanibo dulu, kita keringkan, karena sangkar itu kalau dihujan-hujankan, dipanaskan tanpa dikeringkan terlebih dahulu, itu nanti juga akan cepat rusak. Jadi sebelum dimasukkan ke rumah, dipastikan dikeringkan dulu dengan kanibo supaya tidak busuk dari kayu sangkar itu. Tapi kalau mungkin terbuat dari bukan kayu ya, misalkan fiber atau apa, itu enggak apa-apa. Tapi kan juga lebih bagus kalau dikeringkan dulu supaya catnya juga tidak rusak. Selanjutnya untuk yang manfaat berikutnya itu yang ketiga, air hujan itu juga bisa menurunkan emosi pada burung. Jadi untuk burung-burung cendet yang over emosi itu bisa dilakukan terapi hujan. Burung yang over emosi itu kan panas ya, sifat tubuhnya panas. Dia akan punya kecenderungan untuk rusak banyak tingkah, ciak bulu. Jadi ketika diterapi dengan air hujan ini, atau kita hujan-hujankan langsung ini, burung itu akan turun emosinya. Dia merasa kembali ke alam, emosinya bisa stabil kembali, dan akan lebih aktif berkicau daripada aktif untuk melakukan hal-hal negatif di dalam sangkar. Jadi kebanyakan burung yang over emosi itu bisa di dalam sangkar itu biasanya akan nakal. Dia akan matok-matok ornamen, matok-matok bulu, matok-matok sayap. Bahkan dari kawan-kawan kan biasanya ada yang memberikan mainan di dalam sangkar itu supaya tidak mematok dari bulunya sendiri. Itu biasanya dari rapia yang dipasang di dalam sangkar itu untuk mainan burung supaya tidak mematok bulunya sendiri. Nah, untuk mengatasi itu ya solusinya adalah air hujan. Kemudian yang selanjutnya, dari banyak manfaat yang didapatkan itu, saya sarankan kawan-kawan tidak melakukan pemandian atau terapi dengan air hujan ini secara berlebihan. Karena biasanya pada musim hujan itu kan berbarengan dengan musim dingin. Nah, ketika kita terlalu sering menghujan-hujankan burung atau sering kita terapi hujan, itu takutnya burung itu akan mengalami drop dari suhu tubuh. Kalau burung cendet drop suhu tubuh, yang ada itu biasanya akan mungkruk, kemudian juga akan mie. Itu hal-hal itu terjadi karena memang burung suhu tubuhnya menjadi drop. Ya, seperti banyak hal lain, extra fooding dan yang lainnya, itu kalau diberikan takaran pas itu akan bagus. Tetapi kalau diberikan secara berlebihan, semuanya juga akan jadi tidak bagus. Oke, kawan-kawanku semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah like dan subscribe video ini. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Ya, udah. Mau?